apapun julukan kita kepada presiden, si pandir lah, si plunga plongo lah, si idiot lah, dan macam-macam julukan yang serupa, tapi dia bisa mencopot seorang panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kembali saya menjumpai Anda di channel Berdiri Tegak di Tengah ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengupas tentang apa yang sedang menjadi trending topik di Twitter, yaitu dengan tagar Jokowi semakin otoriter. Nah, ini hal yang menarik ya, bahwa memang tidak perlu kita sangkal bahwa presiden bisa menjadi otoriter itu adalah karena kewenangan-kewenangan yang ada pada dirinya, yang ada pada jabatan presiden itu memungkinkan dia untuk menjadi seorang otoriter. Contoh, apapun julukan kita kepada presiden, si pandir lah, si plunga plongo lah, si idiot lah, dan macam-macam julukan yang serupa, tapi dia bisa mencopot seorang panglima TNI. Dia bisa memindahkan, mengganti, mencopot seorang jaksa. Dia bisa mengubah kapan saja eselon 1. Dia bisa kemudian mengangkat, menurunkan siapa saja yang dia sukai. Dia bisa merekomendir siapa yang harus menjadi hakim di MK, hakim di MA, ya, dan seterusnya. Yang kedua, yang dibangun oleh Presiden Jokowi adalah koalisi besar. Dalam iklim politik seperti itu, maka yang terjadi adalah perilaku yang otoriter itu. Satu contoh, apa yang kita nikmati, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan sekarang itu, bahwa DPR ya setubuh dengan eksekutif. Apa yang dia harus laksanakan sebagai lembaga yang bisa mengkontrol kebijakan presiden tidak dilakukan. Apa yang harus dilakukan mengkritik perilaku dan kebijakan presiden eksekutif tidak dilakukan. Karena 85% anggota DPR berada di dalam koalisi partai. Dan itu artinya kekuasaan itu sangat mutlak. Dalam situasi seperti itu, maka presiden melakukan tindakan otoriter pun diamini dan dianggap tidak otoriter karena mereka sepakat dengan perilaku-perilaku seperti itu. Contoh lain dari situasi seperti itu adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, tanpa ada konfirmasi kepada rakyat, tanpa dibahas di DPR dengan detail, dengan rinci seperti undang-undang yang lain, Omnibus Law di tengah malam menjadi undang-undang. Itu ciri bahwa presiden itu otoriter. Yang kemudian MK mengatakan bahwa undang-undang Omnibus Law itu inkonstitusional. Nah, ini adalah pernyataan MK yang sangat radikal, yang sangat jelas dan tegas bahwa presiden, bahwa eksekutif telah melakukan perilaku yang inkonstitusional. Harusnya ini inkrah, ya, presiden bisa diimpeach bila mengacu kepada pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Tapi itu tidak terjadi ya karena memang iklimnya iklim otoriter itu seperti itu. Ya, contoh lain adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk meloloskan program dan budget dari COVID-19 yang imun dari pengawasan BPK, yang imun dari pengawasan lembaga-lembaga kontrol seperti BPK ataupun DPR. Yang kemudian juga MK mengatakan bahwa undang-undang itu, bahwa cara-cara seperti itu adalah ilegal. Nah, inilah ciri-ciri bahwa presiden itu memang otoriter pada satu sisi, ya. Tentu saja bahwa perilaku otoriter itu adalah produk dari satu sistem yang buruk, yang quote and quote Mahfud MD mengatakan malaikat pun bisa menjadi iblis.
Nah, ini bukan persoalan yang sepele ya. Ini adalah pernyataan yang sangat benar yang mudah bisa kita terima dan kita cerna dengan akal sehat. Contoh Bung Karno pada ujungnya sampai menyatakan presiden seumur hidup. Pak Harto bisa terpilih sampai 6 kali berkali-kali. Pak Habibie saya kira lebih demokratis lah. Tapi dia juga tersingkir oleh partainya sendiri. Gus Dur ya terpilih dari partai yang suaranya kecil. Nah ini kan absurd ya, ketika harusnya majority yang menjadi penguasa, malah justru Gus Dur menjadi penguasa berangkat dari partai yang suaranya kecil. Yang kemudian kita lihat bagaimana Gus Dur berperilaku menjadi pemimpin yang otoriter juga. Dia bisa memerintahkan kepada acara televisi untuk menangkap seseorang secara oral. Nah kembali lagi kepada presiden-presiden berikutnya sampai kepada Jokowi, itu semua adalah ya berperilaku otoriter karena sistem yang buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.